Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan video ini guna memenuhi tugas kelompok untuk mata kuliah persamaan diferensial dengan judul penyelesaian difusi panas pada plat logam. Di sini kayak kami dari kelompok 2. Di sini kami ada 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Ezi Julianto dengan NIM S1R022008 sebagai moderator materi pertama. Di sini yang kedua ada Galuh Bayu Saputra dengan NIM S1R022009 sebagai pemateri kedua, dan ada Nanang Nuryadin sebagai dengan NIM S1R022077 sebagai pemateri terakhir atau pemateri ketiga. Baik, di sini langsung kita masuk ke materi pertama, yaitu saya sendiri. Di sini yang pertama pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia industri, proses perpindahan panas sering dijumpai dalam berbagai bentuk. Nah, salah satunya yaitu di sistem pendingin, peralatan masak, dan lain sebagainya. Salah satu media yang sering dijadikan objek studi dalam kajian perpindahan panas adalah plat logam. Kenapa plat logam? Karena plat logam merupakan material homogen dan isotropik yang memiliki sifat konduktivitas termal yang baik, sehingga cocok digunakan untuk mengamati dan menganalisis penyebaran panas secara dua dimensi. Model matematis dari penyebaran panas pada suatu medium disebut dengan persamaan difusi panas, yang merupakan salah satu bentuk dari persamaan diferensial parsial. Dalam dimensi 2, penyebaran panas dalam plat logam tidak hanya bergantung pada satu arah, melainkan melibatkan kedua arah horizontal, yaitu horizontal atau X dan vertikal atau Y serta waktu T. Dengan demikian, persamaan yang digunakan menjadi lebih kompleks dan memerlukan metode analitik maupun numerik untuk menyelesaikannya. Dalam praktiknya, tidak semua kasus penyebaran panas dapat diselesaikan secara eksak menggunakan metode analitik, apalagi jika domain atau kondisi batasnya kompleks. Oleh karena itu, pendekatan numerik seperti metode beda hingga menjadi sangat penting. Metode ini mendiskritisasi domain ruang dan waktu menjadi elemen-elemen kecil yang dapat dihitung secara iteratif. Salah satu skema paling dasar dalam metode ini adalah skema eksplisit, yang dimana skema ini relatif mudah diimplementasikan namun memiliki batasan waktu pada kestabilannya. Skema ini memungkinkan visualisasi penyebaran panas seiring waktu yang sangat bermanfaat dalam proses desain dan pengambilan keputusan teknis. Dalam video ini kami memodelkan dan menyelesaikan penyebaran panas pada sebuah plat logam dengan kondisi batas tertentu menggunakan metode beda hingga eksplisit. Di sini langsung masuk ke persamaan difusi panas 2D, 2 dimensi. Persamaan difusi panas merupakan turunan dari hukum Fourier tentang konduksi panas. Untuk medium 2 dimensi dan isotropik, bentuk persamaan panas sebagai berikut. Bisa dilihat di sini, do T besar per do T sama dengan alfa dikali dengan do kuadrat T per do X kuadrat ditambah do kuadrat T per do Y kuadrat, di mana T X Y T sama dengan suhu pada titik X Y dan waktu pada T, terus alfa sama dengan K per rho C sama dengan difusivitas thermal material. Di sini K adalah konduktivitas thermal, rho sama dengan massa jenis material, terus C kalor jenis material. Persamaan di atas menunjukkan bahwa suhu terhadap waktu bergantung pada perubahan suhu di sekitar titik tersebut dalam 2 arah ruang, yaitu X dan Y. Nah, di sini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang kondisi awal dan kondisi batas. Kondisi awal dan kondisi batas. Di sini kondisi awal adalah suhu awal dari plat logam. Di sini kita lanjut ke kondisi batas. Kondisi batas ini dapat berupa dapat dibagi menjadi berapa kondisi. Yang pertama itu ada kondisi batas di Ricet atau suhu tetap. Kondisi batas di mana suhu pada batas ditentukan secara eksplisit dan tidak berubah terhadap waktu. Untuk rumus umumnya yaitu Txy, T sama dengan Fxy pada sisi tertentu. Untuk contoh kasusnya, jika sisi kiri plat dijaga dan suhu tetap 100 derajat Celcius, maka T0, Y, T sama dengan 100.
Yang kedua, kondisi batas Neumann atau flux panas tetap atau isolasi termal. Kondisi batas di mana laju perubahan suhu terhadap arah normal dari batas ditentukan. Flux panas ini bisa bernilai tetap atau nol. Untuk rumus umumnya yaitu dou T per dou N sama dengan Gx, Y. Untuk kasus isolasi atau tidak ada aliran panas, yaitu rumus umumnya dou T per dou N sama dengan nol. Yang ketiga yaitu kondisi batas Robin atau gabungan dari kondisi batas sebelumnya. Di sini gabungan dari suhu dan flux panas menggambarkan perpindahan panas secara konvektif antara batas dan lingkungan. Untuk rumus umumnya bisa dilihat di sini yaitu minus K dou T per dou N sama dengan H T per T hingga, yang dimana K itu adalah konduktivitas termal, H koefisien perpindahan panas konveksi, dan T hingga sama dengan suhu lingkungan. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Galo. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya bagian pembahasan, yaitu metode penyelesaian numeriknya. Nah, persamaan diferensial parsial ini seperti persamaan difusi panas dua dimensi, umumnya sulit atau bahkan tidak mungkin diselesaikan secara analitik. Nah, terutama ketika domain dan kondisi batasnya itu kompleks. Nah, oleh karena itu, pendekatan numerik menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan PDP tersebut. Nah, salah satu metode numerik yang paling populer dan sederhana untuk menyelesaikan persamaan difusi panas adalah metode beda hingga atau finite difference method (FDM) gitu ya. Nah, baik, lanjut saja kita ke bagian pembahasan. Di sini misalkan kita asumsikan bahwa plat logam berbentuk persegi panjang dengan panjang dan lebar. Domain ruang didiskretkan menjadi titik-titik grid dengan ukuran langkah, sedangkan waktu didiskretkan dalam langkah waktu. Nah, di sini ada jumlah titik pada arah X dan Y-nya, bisa kita misalkan NX dan NY, di mana NX ini kan sama dengan LX per delta X ditambah 1, untuk NY sama dengan LX per delta Y plus 1. Baik, selanjutnya seperti yang kita tahu ya, persamaan difusi panas ada dou T besar per dou T sama dengan alfa dikali dou kuadrat T besar per dou X kuadrat ditambah dou kuadrat T besar per dou Y kuadrat. Nah, kita menggunakan skema beda hingga ya, dengan pendekatan. Nah, di mana dou T besar per dou T ini mendekati temperatur pada titik IJ dengan waktu N plus 1 dikurangi temperatur I pada titik IJ dengan waktu N per delta T. Nah, kemudian untuk dou kuadrat T per dou X kuadrat ini mendekati temperatur pada titik I plus 1J dengan waktu N dikurangi 2 dikali temperatur pada titik IJ dengan waktu N ditambah temperatur pada titik I-1J dengan waktu N per delta X kuadrat. Nah, kemudian untuk dou kuadrat T per dou Y kuadratnya ini mendekati temperatur pada titik I J plus 1 dengan waktu N dikurangi 2 dikali temperatur pada titik IJ dengan waktu N ditambah temperatur pada titik I J-1 dengan waktu N per delta X kuadrat. Nah, selanjutnya berdasarkan rumus yang tadi dapat kita gabungkan pendekatan tersebut. Nah, sehingga kita dapatkan di sini ada temperatur pada titik IJ dengan waktu N plus 1 ini sama dengan temperatur pada titik IJ dengan waktu N ditambah Rx dikali dengan temperatur I pada titik I plus 1J dengan waktu N dikurangi 2 dikali temperatur pada titik IJ dengan waktu N ditambah temperatur pada titik I-1J pada waktu N ditambah Ry dikali temperatur temperatur pada titik IJ plus 1 pada waktu N dikurangi 2 kali temperatur pada titik IJ dengan waktu N ditambah temperatur pada titik IJ-1 pada waktu N. Nah, di mana Rx dan Ry-nya ini kita dapatkan nilainya. Untuk Rx sama dengan alfa kali delta T per delta X kuadrat dan Ry-nya sama dengan alfa dikali delta T per delta Y kuadrat. Nah, sehingga jika delta X sama dengan delta Y, maka Rx sama dengan Ry sehingga sama dengan R. Nah, kita dapatkan rumusnya di sini ada temperatur pada titik IJ dengan waktu N plus 1 ini sama dengan temperatur pada titik IJ temperatur pada titik IJ dengan waktu N ditambah R dikali temperatur pada titik I plus 1J dengan waktu N ditambah temperatur I-1J dengan waktu N ditambah temperatur pada titik
IJ plus 1 pada waktu N ditambah temperatur pada titik I J min 1 dengan waktu N dikurangi 4 kali temperatur pada titik IJ dengan waktu N. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Saudara Galuh. Selanjutnya pemateri ketiga Saudara Nanang dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan masuk ke soal difusi panas 2D pada plat logam dengan menggunakan metode beda hingga. Nah, di sini kita mempunyai sebuah soal di mana sebuah plat logam tipis berbentuk persegi panjang dan lebar masing-masing 20 cm. Awalnya seluruh plat berada pada suhu 20 derajat Celcius kecuali sisi kiri plat yang dijaga pada suhu konstan yaitu 100 derajat Celcius. Sisi kanan, atas dan bawah diasumsikan terisolasi atau tidak ada perpindahan panas. Koefisien difusi panas atau alfa logam tersebut adalah 0,0001 cm² per second. Nah, untuk menyelesaikan penyelidikan penyebaran panas secara numerik pada plat logam ini, kita akan menggunakan pendekatan metode beda hingga eksplisit dengan parameternya sendiri, di mana ukuran plat sendiri tadi 20 cm dikali 20 cm, untuk gridnya 5 kali 5, delta X sama dengan delta Y, di mana nilai gridnya itu 5 cm. Untuk koefisien difusi panas alfanya sendiri 0,00 cm² per second. Untuk suhu awal platnya sendiri berada pada 20 derajat Celcius dengan kondisi batas kiri X sama dengan 0, suhu tetap 100 derajat Celcius. Untuk kondisi batas kanannya X sama dengan 20 terisolasi dengan Neumann delta T per dx sama dengan 0. Untuk kondisi batas atas dan bawahnya Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 20, yaitu suhu tetap pada 0 derajat Celcius. Langkah waktunya sendiri delta T sama dengan 1000 second dengan R sama dengan alfa dikali delta T per delta X kuadrat sama dengan 0,000 dikali 1000 dikali 5 kuadrat, kita peroleh R-nya 0,004. Nah, skema ini dipilih karena mudah diterapkan dan cukup akurat untuk studi pendahuluan, dan meskipun terbatas oleh syarat stabilitas R kurang dari 0,25. Nah, di sini simulasi akan kita lakukan selama 10 langkah iterasi. Pada setiap iterasi dilakukan perhitungan distribusi suhu berdasarkan rumus beda hingga, di mana kita di sini perlu menghitung temperatur IJ dengan waktu N plus 1 hingga T dengan titik I, J dengan waktu N plus 10 dengan skema beda hingga eksplisit dengan menggunakan rumus temperatur di titik I, J dengan waktu N plus 1 sama dengan T I, J dengan waktu N plus R dikalikan T I plus 1 dengan waktu N ditambah dengan T I dikurangi 1, J dengan waktu N ditambah T I, J plus 1 dengan waktu N ditambah T dengan titik I, J min 1 dengan waktu N dikurangi 4T dengan titik I, J dengan waktu N. Untuk iterasi ke 0 pada waktu ke 0 bisa dilihat untuk di PPT pada titik 0,0 temperatur suhunya berada pada derajat 100 derajat Celcius untuk dan seterusnya. Nah, di sini bisa dilihat hasil awal untuk iterasi ke 0 itu menunjukkan bahwa suhu tinggi hanya terdapat pada sisi kiri plat yaitu 100 Celcius, sedangkan bagian dalam dan tepi lainnya bernilai 20 Celcius dan 0 Celcius. Nah, hal ini menunjukkan gradien suhu yang sangat tajam yang menjadi pendorong aliran panas ke seluruh domainnya. Nah, seiring bertambahnya iterasi, distribusi panas mulai menyerbar secara radial dari sisi kiri menuju sisi tengah.
sisi atas dan bawah yang memiliki suhu tetap 0 Celcius bertindak sebagai penyerap panas yang menyebabkan terjadinya gradien yang menurun di arah vertikal. Di sisi kanan, kondisi batas Neumann atau isolasi menyebabkan tidak ada perpindahan panas keluar, sehingga titik-titik di sisi ini mempertahankan atau menaikkan suhu secara perlahan akibat kontribusi dari bagian tengah. Nah, distribusi suhu menjadi semakin halus dan simetris seiring iterasi meningkat pada iterasi kelima. Nah, suhu di tengah mengalami kenaikan signifikan sekitar 21 derajat Celcius. Ini menunjukkan bahwa sistem mulai bergerak menuju keadaan tunak. Nah, sementara pada iterasi ke-10, pola suhu lebih stabil dan membentuk profil melengkung yang menunjukkan bahwa sebagian besar energi panas telah tersebar di seluruh domainnya. Untuk hasil analisis yang diperoleh dari 10 iterasi tadi, sumber panas di sisi kiri menyebar secara simetris ke kanan, sisi atas dan bawah menyerap panas menyebabkan gradien suhu tinggi, dan sisi kanan yang terisolasi menunjukkan distribusi suhu yang tetap dan stabil. Untuk visualisasi distribusi suhunya sendiri, teman-teman bisa lihat di tampilan PowerPoint-nya. Jadi kesimpulan yang dapat kita peroleh dari pembahasan tadi, kondisi batas memiliki pengaruh besar terhadap distribusi suhu. Kondisi direct Hell sebagai suhu tetap dapat bertindak sebagai sumber atau penyerap panas, sedangkan kondisi Neumann atau isolasi mempertahankan panas dalam domain. Nah, interaksi antara kedua jenis batas menciptakan distribusi suhu yang kompleks dan dinamis. Nah, seiring dengan meningkatnya jumlah iterasi, distribusi suhu menunjukkan kecenderungan menuju keadaan tunak. Hal ini mencerminkan stabilitas sistem dan konvergensi skema numerik yang digunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Nanang. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan salam literasi.